Hai, nama aku Esther dari jurusan SIP dengan nomor registrasi 203140. Hari ini aku mau jelasin sedikit tentang aplikasi Simple Scan. Buat kalian pengguna Android, kalian bisa aja langsung cari di Play Store Simple Scanner. Setelah keluar aplikasinya kayak gini, tinggal langsung diinstal deh. Berhubung aku udah install, aku langsung buka aja ya. Nah, kalau kalian belum pernah nge-scan apa-apa atau kalian pengguna baru, tampilan awalnya bakalan kayak gini. Tapi kalau kalian udah nge-scan dokumen dan itu banyak banget, di sini bakal muncul semua hasil scan-scanan kalian. Terus misalnya kalian mau cari dokumen A atau dokumen B atau dokumen C, kan daripada ribet nge-scroll di sini ada fitur cari. Terus saja dokumen apa yang kalian cari, namanya, terus nanti bakal langsung keluar. Nah, Simple Scanner ini juga ada versi Pro-nya. Berapa sih harganya dan apa manfaatnya? Langsung aja kita lihat. Nah, di sini kalau kita upgrade Simple Scan kita ke versi Pro, yang pasti ada manfaatnya. Yang pertama, nggak ada iklan. Yang kedua, banyak fitur-fitur yang membuat dokumen kita jauh lebih aman. Nanti kita bakal lihat satu-satu. Yang ketiga, kita cuma bayar sekali aja di awal, seharga 73.000. Pembayaran bisa dilakukan lewat pulsa, kartu kredit atau debit maupun Google Play. Nah, menurut aku kalau buat orang yang suka nge-scan dokumen, ini bermanfaat banget kalau misalnya kalian update ke fitur Pro, apalagi yang suka nge-scan dokumen penting, itu biar jaga keamanan aja. Terus kita balik ya ke halaman awal. Nah, di sini tuh kita bisa juga lihat ya titik 3 ini, kita pencet. Nah, di sini bisa import dari galeri. Misalnya kalian udah terlanjur ngefoto dan disimpan di galeri kalian. Nah, itu bisa import dari galeri daripada kalian harus ngulang lagi nge-scan lagi dari kamera bawaannya aplikasi. Terus di sini juga ada tag. Nah, tag ini nanti aku jelasin bakalan kalau misalnya kita udah nyoba nge-scan pakai aplikasinya. Nah, di sini juga ada pengaturan, ada folder baru, kita juga bisa lihat dan pilih menurut. Ini buat ngerapin aja kalau misalnya kalian udah banyak banget hasil scan-scanannya, biar lebih rapi kalian atur sendiri aja ngeliatnya lebih enak gimana. Di sini juga ada fax history, kalau misalnya kalian suka ngirim lewat fax itu juga gampang banget. Di sini bisa lihat fax history-nya kalian udah kirim ke siapa atau kemana. Itu bisa dilihat. Di sini juga bisa bagikan aplikasi ini. Nah, di sini hebatnya menurut aku adalah kita bisa nge-scan barcode. Biasanya kan memang ada HP yang ada aplikasi bawaannya buat nge-scan barcode, tapi di sini kebanyakan kan kita harus nge-download aplikasi dulu buat nge-scan barcode. Kalau di sini udah disediain, kita langsung coba aja buat nge-scan barcode ya. Nah, bakalan langsung keluar kayak gini. Ini udah kelihatan webnya apa, kita bisa langsung buka di browser atau bisa kirim langsung lewat email. Terus di sini juga bisa impor PDF dari luar atau impor PDF lokal. Maksudnya apa sih impor PDF lokal? Jadi impor PDF lokal itu kita bisa nge-scan sendiri PDF yang udah disimpan di file HP kita. Kita coba aja ya. Ini aku coba ngimpor PDF catatannya adikku. Nah, kalau ada banyak halaman itu bakal dibacain satu-satu per halamannya, bakal di-scan satu-satu halamannya. Jadi kalau misalnya halamannya banyak banget, kalian harus sabar-sabar aja. Nah, kayak gini bakalan keluar, misalnya tadi kan ada 8, keluar 8, kalian kalau mau editin satu-satu juga bisa. Nanti kita bakal lihat kalau misalnya kita ngedit tuh ada apa aja sih. Di sini kita coba kasih nama ya, percobaan impor PDF lokal. Nah, di sini filenya lumayan besar 3,27 MB. Di sini ada kotak tulisannya 8, itu berarti ada 8 halaman. Terus ada apa lagi sih di titik 3 ini? Kita juga bisa nge-scan gambar. Misalnya nih aku mau nge-scan gambar ini. Nah, kita atur dulu aja bagian mana yang mau kita scan. Nah, tampilannya bakalan kayak gini, kita bisa atur sendiri, nanti bakal aku jelasin lebih lanjut lagi. Nah, misalnya ini kita simpan ya tulisannya, kita coba aja kita simpan percobaan scan gambar. Nah, ini file size-nya 251,65. Nah, bakal ada 2 kayak gini di tampilan awal kalian tadi. Terus di 3 ini juga ada
ekspor semua file PDF. Cuman yang kayak aku bilang tadi ini harus upgrade ke versi Pro. Ada juga folder di bawah. Langsung aja kita coba nge-scan pakai aplikasinya, maksudnya kamera dari aplikasinya. Pastiin kameranya nggak goyang, pencahayaannya cukup dan nggak getar pas ngefoto. Ini langsung aja kita foto ya. Nah ini kita dikasih kemudahan buat kita ngerapiin sendiri dokumen yang tadi kita udah foto. Misalnya agak melencong sedikit itu bisa kita rapiin di sini. Nih ya, misalnya kayak gini aja. Nah di sini yang kayak aku jelasin tadi, ini tuh tampilannya bener-bener diatur banget. Ada bandwidth 1, ada otomatis, ada bandwidth 2, ada foto, ada warna 1, ada warna 2, ada abu-abu. Nah di sini kalau aku lebih nyaman ngelihat yang bandwidth 1. Kita coba lihat ya kalau dari yang paling gelap. Nah kalau yang paling gelap itu kelihatannya sama aja kayak fotokopian. Menurut aku tulisannya jadi bold banget dan nggak bisa dibaca kalau menurut aku. Kalau aku sih sukanya yang tengah-tengah aja. Sebenarnya ini tergantung selera kalian lebih nyamannya ngelihatnya kayak gimana. Nah gini bisa kita simpan, misalnya kita tulis ini percobaan, simple scan. Nah ini file size-nya kita inget-inget ya, ini 448,15K yang lumayan besar. Terus coba aja kita ngedit ya. Di sini bisa kita crop atau kita putar. Misalnya ada yang kebalik atau kelebihan itu bisa kita putar di sini atau kita rotate di sini. Nah terus juga kita bisa tambahin tanda tangan. Misalnya ada file penting yang harus kita tanda tanganin, kan ribet banget kalau misalnya kita harus ngeprint dulu dokumennya, terus kita tanda tanganin, baru kita nge-scan lagi, belum ditransfernya lagi, terus baru dikirim ke alamatnya. Itu kan bener-bener ribet banget. Kalau di sini bisa kita tambahin tanda tangan, misalnya aja kayak gini. Ini tinggal taruh aja kan di mana tempat kalian mau nempelin tanda tangan ini. Nah udah selesai dan bener-bener nempel banget di hasil scan-scanan yang kita itu. Kalian juga bisa tambahin graffiti. Graffiti itu apa sih? Kalau misalnya kalian mau nambahin teks atau brush itu bisa tambahin graffiti. Berhubung aku nggak mau nambahin apa-apa, jadi langsung aja kita pencet selesai. Di sini juga kita ada titik 3 ini, ada bisa langsung disimpan ke galeri dalam bentuk foto, bisa langsung dicetak. Atau mungkin kalian mau di retake, misalnya tadi goyang, terus atau ngeblur sedikit atau kurang bisa dibaca, itu bisa di retake. Terus kalau kalian sudah nge-scan banyak banget halaman, itu bisa yang namanya lompat ke halaman. Kayak tadi aku 8 halaman, itu berarti bisa langsung lompat ke halaman. Terus di sini juga yang namanya kenali. Kenali ini apa sih? Kenali ini buat ngubah file kita dari yang formatnya PDF jadi TXT atau teks. Langsung aja kita coba ya. Kalau kalian pengguna pertama, pasti kalian juga disuruh unduh bahasanya. Nanti bahasanya ada banyak banget. Berhubung aku udah install bahasa Indonesia, nanti bakal dikenali dalam bahasa Indonesia dan nanti kita lihat aja ya hasilnya gimana. Nah hasilnya bakal kayak gini. Kalian bisa tambahin tulisan, misalnya kalian mau nambahin tulisan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Terus bisa juga langsung dibagikan atau di-share dalam bentuk yang aku tadi udah bilang, teks atau teks. Terus di sini juga bisa kita tambahin catatan, misalnya kita tambahin catatan ini percobaan. Nah, di sini juga bisa buka dalam, misalnya ada HP kalian ini ada aplikasi bawaan buat langsung ngelihat PDF-nya, itu bisa dibuka dalam situ. Terus ada pemilihan manual sama yang tadi aku udah bilang. Kita bisa kirim fax di sini. Tapi kalau kita mau kirim fax itu kita harus login atau register dulu supaya kita dapetin kreditnya. Karena setiap kita kirim fax itu kita butuh yang namanya 10 kredit. Kalau kalian nggak login atau register kayak aku, nggak bisa kirim fax. Nanti fax-faxan kalian bakal keluar di sini, fax story, biar kalian tahu kalian udah ngirim kemana aja, terus udah kirim ke siapa aja sih. Aku udah pernah kirim ke siapa aja, itu bisa dilihat di fax story-nya. Nah di sini bisa dilihat ya, kreditku 0, makanya aku nggak bisa kirim fax kemana-mana. Terus di sini juga kalian bisa bagikan. Nah kalian bisa bagikan dalam bentuk PDF atau JPG. Nah selain itu kalian bisa langsung di email, atau misalnya kalian mau simpen nih di misalnya Google Drive atau Box atau Dropbox atau Evernote atau OneDrive atau OneNote atau lainnya juga bisa.
Di sini juga misalnya, oh ini filenya udah nggak pakai, udah aku nggak perlu lagi, itu bisa langsung dihapus di sini. Nah selain itu kita juga bisa, di sini ada tanda PDF ini percobaan Simple Scan. Nah ini ditunjukin hasilnya sama aja kayak tadi. Terus titik 3 ini, nah kita bakal lihat satu-satu. Import dari galeri itu maksudnya kalau misalnya kita udah terlanjur ngefoto nih, udah tersimpan di galerinya, nah itu bisa kita nge-scan tanpa harus pakai kamera dari aplikasi ini lagi. Terus bisa juga langsung unggah kayak yang aku tadi bilang. Terus juga fax history yang tadi aku udah omongin di pertama. Terus dia itu bisa kirim fax. Terus kalau misalnya kalian upgrade ke fitur Pro, di sini juga dia bisa kolase. Misalnya kalian scan banyak banget, nah itu kalian bisa kolase di sini. Ada atur tag juga. Atur tag itu kayak semacam folder gitu buat ngerapiin. Misalnya kalian nge-scan nih, tapi kan banyak banget. Ada yang pelajaran, ada yang file penting. Nah itu bisa ditambahin tag biar nggak bingung. Di sini aku udah punya tag percobaan, aku tambahin ya. Nanti kita lihat di akhir dia ada tagnya. Nah, di sini juga bisa ubah nama. Kalau misalnya kalian salah, itu bisa diubah namanya. Terus di sini juga bisa email ke saya sendiri, tapi itu memang harus upgrade ke fitur Pro. Terus bisa sembunyikan detail halaman. Terus, nah itu yang aku tadi bilang, kalau misalnya kita upgrade ke fitur Pro, dokumen kita akan jauh lebih aman. Lebih amannya kenapa sih? Karena kita bisa ngatur sendiri kata sandi ekspor PDF. Jadi nggak sembarangan orang bisa ekspor PDF-nya kalian. Terus yang ada anti pemalsuan juga. Misalnya kalian nge-scan dokumen penting, kalian bisa tambahin cap di situ biar nggak disalahgunakan sama orang yang kurang bertanggung jawab. Ya, sama kayak tadi, bisa langsung simpan ke galeri dalam bentuk foto, bisa langsung di print, bisa langsung pemilihan manual, bisa buka dalam, bisa lihat menurut. Kalau misalnya tampilan kalian udah banyak banget, udah nge-scan banyak banget, bisa dilihat menurut. Nah, pertama di atas atau terakhir di atas. Nah, hebatnya di sini menurut aku adalah kita bisa ngatur ukuran file kita sendiri. Misalnya kan kalau misalnya kita mau ngirim suatu file nih, itu kan pasti ada batasan minimal atau maksimalnya dari file tersebut. Nah, kita bisa atur sendiri. Kalau di sini kan gede banget kan, 438,28K. Itu gede banget, dan biasanya orang itu maunya terima yang file-file kecil. Langsung aja kita lihat ya. Nah, di sini kita bisa atur sendiri. Kita mau berapa persennya sih? Misalnya kita di sini coba 30. Nah, pas nanti kita share, itu bakal berubah file size-nya jadi 131,48, jauh banget lebih kecil daripada file asli kita. Nah, bisa dalam bentuk PDF atau JPG. Biasanya menurutku salah satu kelebihan dari aplikasi ini adalah benar-benar lengkap all in one. Jadi kita bisa tadi nge-scan barcode, bisa nge-scan foto, bisa nge-scan PDF yang langsung ada di HP-nya. Dan yang paling penting adalah kita bisa ngatur ukuran file size-nya kita sendiri. Biasanya kan ada tuh aplikasi yang kita harus nge-scan, terus kita harus download aplikasi lain buat ngecilin file size-nya. Tapi di sini nggak perlu, dia udah sediain secara free buat kita ngecilin file size-nya. Sini tadi ya, ukuran berbagai file yang ditentukan sendiri. Itu bisa kalian atur-atur aja. Misalnya di sini mau dinaikin 40, itu bisa banget. Jadi nanti pas kita share itu file size-nya akan 175,31. Pokoknya di situ kalian atur sendiri aja minimalnya berapa size-nya. Terus kita balik ke halaman utama ya. Nah, di sini semua dokumen ada di situ. Karena tadi file terakhir udah aku tambahin tag percobaan, jadi pas aku pencet di sini, dia bakalan masuk yang di percobaan. Jadi lebih gampang ngelihatnya, lebih memudahkan kalian buat ngelompokin dokumen-dokumen kalian biar rapi. Terus di sini yang tidak dikelompokkan ada 2, yang tadi kita percobaan buat import PDF lokal sama kita nge-scan gambar. Kita coba aja di sini ya. Kita pencet tekan lama, terus kita pilih dua-duanya. Di sini bisa digabungkan. Ada 2 pilihan, gabungkan dan simpan dokumen yang lama, gabungkan dan hapus dokumen yang lama. Maksudnya apa sih? Misalnya kita nih, oh ini file yang sama kok, digabungin aja, tapi hapus ya yang lama. Itu berarti kita gabungkan dan hapus dokumen yang lama. Kita tulis baru ya. Kita tulis percobaan, gabungkan. Nah, yang lama, yang dari yang 2 bakal gabung jadi 1, dan di sini sudah include
dua file tadi. Biar lebih rapi aja sih di sini